Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ani Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li al-rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fawadihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ أحمد بن عطائلة رحمه الله وغفر له ولوالديه إلى صاحب شرح صالح دارت رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai pada hikmah ke al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Ya. Ya. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya yang rupanya warid, sesuatu yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati seorang muslim, seorang manusia, itu adalah kendaraan. Cahaya itu kendaraannya hati, dan asrar dan rahasia-rahasia. Jadi pada ini arti secara terjemah. Maka maksudnya cahaya iman atau nurut tauhid dan cahaya yakin itu merupakan kendaraan atau tunggangannya hati dan tunggangannya asrar.
Setiap manusia itu berada pada keadaan nol, bodoh. Ketika lahir kita nol, maka tumbuh kita dewasa, maka kita ini akan punya tujuan. Manusia yang dari nol kecil kemudian beranjak besar, maka setelah dia punya akal, dia ingin punya tujuan. Dia ingin mengadakan sebuah perjalanan. Hatinya itu ingin meraih sesuatu. Nah, tujuan utama manusia itu apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nggak tahu jalan itu. Maka yang bisa tahu jalan itu apabila Allah memberikan cahaya ke hati kita. Maka cahaya itu akan jadi kendaraan kita menuju Allah. Jadi kalau hati itu nggak diberi sinar oleh Allah, maka hati itu tidak akan tahu jalan menuju Allah. Jadi tiap-tiap manusia yang oleh Allah dicintai, oleh Allah disayangi, maka Allah akan meletakkan ke dalam hati kita itu sebuah cahaya. Maka dengan cahaya itu kita bisa mengadakan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya itu disebut namanya waridat. Cahayanya disebut waridat. Maka dengan cahaya itu seseorang akan, yang pertama, dia akan keluar dari kemusyrikan. Itu kendaraan pertama, kendaraan yang kita dapati akan membawa kita pertama keluar dari kemusyrikan. Kalau nggak ada cahaya itu, kita nggak akan pernah keluar dari kemusyrikan. Tanpa adanya cahaya tauhid dari Allah, maka kita tidak akan pernah keluar dari kemusyrikan. Jadi setiap orang butuh cahaya itu. Setiap orang perlu pada cahaya itu. Kemudian cahaya yang Allah letakkan ke dalam hatinya seseorang, maka yang pertama cahaya itu akan membawa kita dari kegelapan pada kemusyrikan. Kemudian setelah seseorang itu keluar dari kemusyrikan, seorang itu tahu bahwa dirinya pernah melampaui kegelapan-kegelapan, pernah melampaui hal-hal yang berupa kesalahan-kesalahan, maka setelah hatinya dibebaskan oleh Allah dari kesyirikan, cahaya itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang terang itu hati yang akan punya tujuan kepada Allah, akan mengadakan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka cahaya tauhid yang pertama yang diletakkan oleh Allah, nanti kita akan bicara ada 3 macam cahaya yang Allah letakkan ke dalam hatinya seseorang. Artinya cahaya itu bertingkat-tingkat, ada yang terang, ada yang bertambah terang, ada yang tambah terang. Maka cahaya pertama yang diletakkan dalam hati kita adalah kendaraan kita akan membawa diri kita daripada maksiat kepada Allah menuju taubat. Seorang yang tadinya berbuat segala macam kemaksiatan, berbuat segala macam dosa, berbuat segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian Allah berikan dalam hatinya cahaya. Maka cahaya itu pertama membebaskan dia dari kesyirikan, kemudian cahaya itu akan mengukuhkan hatinya untuk mau bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ada orang kok masih belum mau bertobat, maka berarti di hatinya itu belum terang cahayanya. Cahaya itu bisa dimaknai dengan apa? Keyakinan. Kalau Allah sudah meletakkan di hati seseorang itu yakin, mantap, maka dia akan mau keluar dari segala macam keburukannya menuju kepada taubat. Karena di antara yang dihalangi oleh nafsu, yang dihalangi oleh setan pada diri kita itu adalah taubat. Setan itu kuat sekali kalau menghalangi kita dari bertaubat. Gimana caranya kita biar enggak taubat? Setan paling getol kalau sudah suruh usaha bagaimana kita biar enggak bisa taubat kepada Allah. Karena yang namanya cahaya itu adalah sama juga disebut kendaraan, ada juga yang menyebutnya sebagai tentara. Jadi di hati kita itu ada 2 kekuatan, ada kekuatannya hati, ada kekuatannya nafsu. Tentaranya hati itu cahaya, tentaranya nafsu itu kegelapan. Tiap waktu cahaya dan kegelapan ini selalu bertarung. Tiap waktu hitam dan putih ini selalu berantem. Jadi kalau kita ini umpamanya bisa berbuat kebaikan, maka yakinilah bahwa kebaikan itu tidak muncul dari diri kita sendiri, tapi munculnya dari mana? Dari Allah. Bagaimana Allah mendatangkan amal itu? Allah mendatangkan amal itu dengan memenangkan cahaya kita, mengalahkan kegelapan di hati kita. Itu sunnah yang Allah jadikan, adat yang Allah jadikan. Jadi nggak tiba-tiba kita itu berbuat baik, enggak. Tapi asalnya di hati kita itu senantiasa ada peperangan. Mau enggak, mau enggak. Ini perang dalam hal apa saja. Nah, ketika kita dikehendaki baik, Allah kalahkan kegelapan itu. Dengan apa? Ditambahkan cahaya. Jadinya apa? Muncul keyakinan untuk mau melaksanakannya. Ketika cahaya ini berkurang, maka yang akan muncul kegelapan.
Maka ketika kegelapan itu muncul, hawa nafsu yang akan menguasai kita. Itu diri kita setiap waktu begitu. Lah kalau pas lagi perang gimana? Kalau pas lagi perang gimana? Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah memenangkan. Gitu. Nggak ada bisa bantu, nggak ada. Orang lain suruh ngewiritin kamu, tolong saya diwiritin dong biar menang, nggak bisa, nggak. Dirupnya gitu, nggak bisa. Jadi yang bisa membantu kita biar menang, kalau di hati kita ditambahkan cahaya yakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan punya kemantapan untuk bisa mau melakukan satu kebaikan. Pertama yang akan jadi tujuan kita apa? Keluar dari kesyirikan. Akan mantap hati kita bahwa Allah itu esa, bahwa Tuhan itu tidak ada yang lain selain Allah, segalanya ditolong oleh Allah. Ini kemantapan yang pertama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kemantapan itu, seorang yang pertama kali mau menuju kepada Allah, ini kayak kita ini salik namanya, para salikin, para orang-orang yang mencoba belajar menuju kepada keridhaannya Allah, akan menuju dengan cahaya itu dari taubatnya menuju, dari maksiatnya menuju kepada taubat, dari lalai kepada Allah menjadi ingat Allah, dari membelakangi Allah menuju menghadap kepada Allah. Kalau cahaya itu belum datang gimana? Masih kita berputar di situ aja. Ya, kita ini berharap agar Allah bisa mendatangkan cahaya itu. Nanti kita akan dituntun bagaimana caranya memperoleh cahaya itu. Ini cahaya yang pertama. Apabila kita dapat, kita lihat diri kita. Kalau diri kita sudah bisa menuju dari maksiat menuju taubat, dari lalai kepada Allah menuju ingat kepada Allah, dari yang senantiasa membelakangi Allah menuju menghadap kepada Allah, berarti kita sudah dapat cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua adalah kendaraan kita dari kesibukan mengejar dunia menuju kesibukan mengejar keridhaannya Allah. Ini meningkat namanya. Yang pertama dari maksiat pingin taubat, daripada lalai kepada Allah mau ingat Allah, dari menjauh mau mendekat, dari membelakangi mau menghadap. Ini pertama namanya. Setelah ini kita bisa menghadap, kita bisa baik kepada Allah, bisa taat kepada Allah. Allah datangkan lagi cahaya yang kedua. Maka seorang yang punya cahaya kedua apa? Akan menyibukkan diri mencari keridhaannya Allah. Akan sibuk hari-harinya hanya mengurus kepada keridhaannya Allah. Sudah urusannya pokoknya dari rumah, masjid, taklim, kerja, ibadah lagi. Gimana caranya isinya pada apa-apa yang sesuai dengan perintahnya. Tidak lagi melihat kepada manfaat dari amal perbuatannya, tapi dia bisa melihat bahwa amal perbuatan itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau gambarannya, manusia itu pertama ingin menuju kepada keridhaannya Allah. Kenapa? Allah janji kalau kamu jadi hamba saya, kamu taat sama saya, maka akan saya masukkan surga. Maka semua hamba yang pertama berjalan, pertama ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh. Berarti
Untuk bisa mendekat pada keridhaan Allah, kita ini butuh tiket. Tiketnya apa rupanya? Ya sholat, puasa, ibadah, taubat. Ini tiket. Kalau kamu nggak punya tiket ini, maka kamu tidak akan bisa sampai. Kamu perlu tiket. Maka kamu mencari tiket. Nah, kalau kamu sudah dapat tiket, udah bisa taubat, udah bisa sholat, udah bisa, ya, maka kamu mendapatkan pertolongan dari Allah. Rupanya apa? Allah memberi kamu tiket. Kalau kamu dikasih tiket oleh orang, Pak ini tiket gratis buat ke Ancol, seneng nggak kira-kira? Kamu apain tiketnya? Simpan untuk dapat tiket. Terus kamu yakin dengan tiket ini saya akan menuju kepada Ancol. Dengan tiket ini saya akan menuju pada tujuan saya. Itu yang pertama. Seseorang yang pertama mendapatkan pertolongan Allah, diberi oleh Allah yang namanya cahaya keyakinan. Dengan cahaya keyakinan itu dia bisa mendapatkan tiket yang pertama, yaitu tiket ibadah, tiket beramal soleh untuk bisa mendapat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cahaya yang kedua yang datang ke hatinya, dia akan sibuk untuk ibadah kepada Allah, maka hatinya sudah tidak lagi melihat dirinya yang bisa mendatangkan tiket. Kalau pertama tadi dia melihat dirinya bisa mendatangkan tiket, ya, bisa ibadah, bisa amal, bisa zikir, bisa haji, bisa umroh. Dia melihat dirinya, saya diberikan oleh Allah kekuatan, diberi Allah kemampuan, saya bisa menuju kepada Allah, saya bisa. Ini pertama kan. Tapi setelah dia diberi lagi cahaya oleh Allah, dia akan melihat, oh, tiket ini, ibadah ini didatangkan oleh Allah. Dia tidak lagi melihat dirinya yang mendatangkan, tapi dia kemudian melihat Allah lah yang mendatangkan tiket ini. Sehingga dia nggak lagi memandang tiketnya, tapi memandang yang ngasih. Ini cahaya kedua ini. Jadi cahaya yang kedua, kamu sudah bisa melihat Allah pemberi tiket ini, Allah pemberi segala yang ada pada saya. Kalau pertama tiket itu membawa kamu bisa ibadah, bisa taubat, bisa. Maka tiket yang kedua kamu sudah bisa melihat, oh ternyata taubat saya, ibadah saya ini didatangkan oleh Allah. Saya ini nggak menang sendiri ketika perang itu, nggak menang sendiri, tapi Allah memenangkan hati saya. Allah menambahkan cahaya di hati saya hingga saya bisa menang melawan segala macam kesyirikan, kemaksiatan. Ini Allah mendatangkan cahaya ke dalam hatinya seseorang. Maka dengan cahaya itu dia tidak lagi melihat manfaat dari amal perbuatannya, tapi melihat amal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah cahaya yang kedua itu datang, maka dia bisa menjadi orang-orang yang tekun untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan didatangkan lagi oleh Allah cahaya tauhid yang ketiga. Maka cahaya tauhid yang ketiga inilah kendaraan dari memandang datangnya sesuatu dari dirinya atau dari orang lain menuju memandang kepada Allah yang mendatangkan sesuatu itu, berpindah dari dia itu mencintai makhluk, pindah dia kepada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya cinta kepada amal berubah jadi cinta kepada Allah. Pemberi amal saya, penolong amal saya, hingga sudah nggak melihat kepada amalnya lagi, nggak melihat kepada apa yang diperbuatnya lagi, tapi bisa melihat Allah lah tujuan saya, Allah segalanya, Allah tempat sumber datangnya segala sesuatu untuk diri saya. Ini
3 macam cahaya yang akan didatangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tinggal kita melihat saya sudah diberi cahaya yang mana, saya sudah dapat cahaya yang mana, cahaya pertama, cahaya kedua, atau cahaya yang ketiga. Jadi kita ini jangan pernah sebagaimana dahulu sebelum kita dapat cahaya. Kalau kita sudah merasa kita dapat cahaya yang pertama, maka yakinilah bahwa cahaya itu didatangkan oleh Allah. Enggak datang sendiri cahaya itu, enggak mungkin cahaya itu bisa sampai kepada kita tanpa Allah yang menolong mendatangkan cahaya-cahaya tersebut. Makanya orang itu disuruh oleh Allah untuk mencari jalan. Cahaya itu tidak datang dengan sendirinya. Cahaya itu nggak bisa datang pakai wirid. Cahaya itu nggak bisa datang pakai kamu istighosah. Cahaya itu nggak bisa datang pakai kamu riyadhah yang. Tapi ada cara yang dituntun bagaimana agar cahaya itu bisa datang kepada kita. Kata ulama, kendaraan itu bisa diperoleh seseorang, itu yang pertama, jalannya bisa dari warisan. Kamu nggak punya mobil, bapak kamu punya mobil, bapak kamu mati, mobilnya kemana? Jadi ada orang tadi yang nggak punya mobil, tiba-tiba bisa punya mobil dari mana? Dapat warisan. Nah, kita dapat warisan cahaya atau kendaraan dari mana? Dari pendahulu kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjaga orang-orang soleh itu sampai 7 turunan. Jadi kalau kamu kok sekarang bisa jadi orang soleh, bisa jadi orang taat, itu bisa jadi Allah menghendaki berkahnya kakek-kakek kamu. Nah, di antara kakek kamu ada yang soleh, ada yang baik, ada yang taat kepada Allah, maka cucu-cucunya mewarisi kesolehan kakeknya. Cucu-cucunya mendapatkan cahaya kendaraan dari kakeknya. Kan udah nggak dipakai sama kakeknya, yang pakai siapa lagi? Kita dong. Nah, ini bisa jadi orang yang kemudian sekarang kayak kita ini jadi orang soleh, Allah jadikan kita ngerti agama, paham. Bisa jadi itu berkahnya kakek-kakek kita. Nggak tiba-tiba datang sendiri, enggak. Yang kedua bisa jadi hibah, pemberian orang lain. Din, ente punya motor enggak punya, gua kasih nih, mau? Nah, gitu, namanya hibah. Ada orang enggak punya kendaraan menuju Allah, ada yang ngasih hibah. Dari mana hibahnya? Hibahnya datang dari doanya orang soleh. Orang tua kita itu sering kadang bawain air ke orang-orang soleh, minta doa, Pak, buat anak saya dong doain. Ini berkahnya doa orang soleh ini, kita kebagian cahaya dari mereka. Bisa jadi gitu. Jadi jangan sampai putus asa dari minta doanya orang-orang soleh. Dengar ada orang soleh datang dari luar kota, samperin, dia minta berkah. Datang ada orang soleh. Ini di antara jalan yang bisa kita dapati untuk mendapatkan cahaya-cahaya itu. Terus ada pula cahaya itu diperoleh dari mana? Dari usaha seperti mencari ilmu. Ini yang jelas namanya. Kalau warisan kayaknya susah, kayak saya nggak ngerti nih. Tanya, bin siapa? Bin salah, bin kayaknya bin saya. Artinya ada orang yang
Ditanya itu binnya ke atas nggak ngerti. Gimana mau tahu orang tuanya soleh? Kalau kamu kenal kakek kamu soleh, terkenal kakek kamu pasti kamu akan tahu. Saya cucunya si Anu, saya. Nanti kamu punya nasab yang sampai ke sana, gitu kan? Nah kita kadang nggak jelas saya ini kakek siapa nggak ada. Bapaknya bin Salabin, begitu tahlilan, bapaknya siapa? Bapaknya namanya Sarmiti bin siapa? Bin Pulan. Bapaknya aja udah bin Pulan, kan berat. Udah nggak ngerti siapa kan. Jadi kalau warisan, hibah bisa, tapi ya ini usaha kita. Tapi usaha yang paling jelas diperoleh dari mana cahaya itu? Dari ilmu pengetahuan, dari ngaji, dari kamu belajar tentang akidah, belajar tentang ilmu akli. Maka jalan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan cahaya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya cahaya yakin gitu. Kamu punya kemantapan di hati kamu, kamu mandiri dengan prinsip kamu, itu orang yang punya ilmu. Kemudian bisa juga jalan yang lain lagi dengan apa? Sedekah. Makanya orang bersedekah itu diantaranya orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Kenapa? Ada kisah-kisah di mana Allah memuliakan orang-orang yang bersedekah, di mana mereka oleh Allah dijaga dirinya, dilindungi, tidak sampai mereka itu tersesat, dan yang paling penting tidak sampai mereka itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi seseorang itu memilih kendaraan itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari semua yang kita sebut di atas. Oh ini hebat lagi. Udah belajar iya, dapat warisan iya, dapat hibah iya. Wah ini ngepot udah ini kendaraan ini. Ini kalau kamu kok bisa begini, wes tomar potong udah. Ngajinya iya, pinter, tahu wajib, mustahil, jaiz, tahu segala macam akidah. Kakek-kakeknya orang-orang soleh, dapat doa dari dapat warisan kendaraan dari kakek-kakeknya. Terus sering lagi minta doa sama orang-orang. Oh, ini luar biasa, kamu kok bisa dapat yang begini nih, Masya Allah. Kemudian setiap kendaraan yang kita peroleh itu untuk bisa kita pakai berjalan itu butuh bahan bakar. Butuh nggak? Apa yang penting jalan aja? Jadi cahaya yang ada pada diri kita, cahaya yang Allah letakkan dalam hati kita itu butuh bahan bakar. Enggak terus mentang-mentang udah dikasih cahaya udah selesai aman, enggak. Ini ada bahan bakar yang harus kita siapkan, yang bisa kita pakai untuk jalan. Kalau itu enggak disiapkan bahan bakarnya, ya kendaraannya doang kamu lap-lap aja, nggak bisa dipakai jalan kemana-mana. Nah, kendaraan itu, kebutuhan kendaraan itu nggak sama. Apa sama? Butuhnya bahan bakar sama nggak? Kalau motor paling berapa liter butuhnya? Kalau mobil banyak liter. Walau mobilnya sport mau lebih, ini bahan bakarnya berbeda. Ada yang kadang pakainya solar, ada yang pakainya bensin, ada yang pakainya premium, ada yang pertalite, ada yang turbo. Itu kendaraan itu punya bahan bakar yang berbeda-beda. Nah, terus kita bicara cahaya yang pertama.
kendaraan yang pertama tadi, yang mendatangkan kita bisa berjalan daripada syirik menuju tauhid, daripada maksiat menuju taubat, daripada lalai menuju ingat, daripada membelakangi Allah menuju menghadap Allah. Cahaya ini cahaya pertama. Kendaraan ini apa makanannya? Kendaraan ini apa empannya? Apa yang bisa membuat dia biar terus bisa dipakai jalan terus? Maka kendaraan yang pertama ini untuk bisa dia itu dipakai untuk jalan, maka bahan bakarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya bagi kita ini sekarang ini zikir yang terbaik untuk kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Zikir itu paling banyak, paling cepat untuk merontokkan dosa. Nah, kita ini lagi posisi itu, lagi posisi banyak-banyaknya dosa, lagi posisi banyak-banyaknya berbuat kesalahan, lagi posisi banyak-banyaknya meninggalkan kesalahan. Dosa kita masih setumpuk maksudnya. Nah, biar cepat ini hilang gimana? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Seperti yang kemarin, satu zikir la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan memanjangkan kalimat la-nya, la ilaha illallah. Satu, hadirnya hati, hadirnya makna-makna istighna'u ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ila, ini hadir ke hati kita, maka Allah ampuni 4.000 dosa kita. Allah ampuni 4.000 dosa keluarga kita. Allah ampuni dosa 4.000 dosa tetangga-tetangga kita. Satu saja. Maka kita perbanyak zikir itu agar Allah berkenan merontokkan semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi wirid yang paling baik untuk kita sekarang ini, nggak usah mikir wirid yang lain. Nggak, saya pengen bisa terbang, Bib. Saya pengen bisa jalan di atas air, Bib. Ya Allah, nanti ini kok kendaraannya dicari kendaraan yang aneh. Ini kendaraannya itu mau menuju kepada Allah aja lah. Udah nggak usah kendaraan yang macam-macam begitu loh. Nah, cahaya itu sudah Allah berikan pada hati kita, hingga sekarang hati kita berpindah dari syirik menuju tauhid. Hati kita sekarang mau pindah daripada maksiat menuju kepada taubat. Nah, terus biar bisa terus jalan terus gimana? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Pagi, siang, sore, malam. Terus jangan putus dari berzikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat lain kan bagus, Bib. Oh, bagus, tapi nggak cocok buat kendaraan ente gitu loh. Kendaraan kamu yang cocok sekarang itu, saya pakainya pertama kan jangan, nanti kan ngebutan kamu kalau pakai pertama kan jamping segala berat nanti malah malah mesinnya dol, malah nggak bisa jalan kamu besok akhir. Jadi ini ulama ahli tasawuf ini kalau ngasih gambaran begini. Jadi kalau kamu sudah dapat cahaya iman, kamu sudah dapat cahaya tauhid, di hati kamu sudah punya dalil, di hati kamu sudah punya kemantapan, punya akidah yang kokoh hingga kamu mau taubat daripada kemaksiatan, mau menuju kepada Allah, mau menghadap kepada Allah, maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu kendaraan yang paling utama membawa kita menuju kepada Allah dengan cahaya yang pertama di hati kita. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah senantiasa iman kamu dengan la ilaha illallah. Itu hadis Nabi, kita diminta senantiasa memperbaharui kalimat la ilaha illallah. Ada kalau kamu punya wudhu, terus wudhu diperbaharui kan boleh. Ada lagi kamu disuruh memperbaharui kalimat kesaksian kamu kepada Allah. Kadang kesaksian kita itu naik, kadang turun, kadang geser, kadang maka disuruh memperbaharui keyakinannya. Kalau komputer itu ada yang namanya refresh ya. Kalau HP apa? Diapain? Biar seger lagi diapain? Upgrade. Kalau komputer itu direfresh biar seger lagi. Lah iman kita itu butuh refresh. Dia apa? Refresh pakai apa? Pakai mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Tapi diulangnya pakai menghadirkan hati. Jangan diulangnya asal yang penting asbun, jangan. Kalau yang penting asbun dapatnya berkat kamu paling, nggak dapat ini, nggak dapatnya itu otak gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Maka pembersihnya hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap sesuatu yang kotor itu ada pembersihnya. Baju kotor ada pembersihnya, lantai kotor ada pembersihnya, keramik kotor ada pembersihnya. Dan pembersihnya nggak bisa sama. Pembersih keramik kamu pakai buat bersihin baju, gimana? Rontok bajunya. Jadi pembersih itu nggak bisa tukar. Pembersih kaca yang kotor ada sendiri. Ya, pembersih kulit yang kena debu ada pembersihnya sendiri. Tiap-tiap sesuatu yang kotor itu ada pembersihnya, kata Nabi. Lah hati yang kotor itu ada pembersihnya. Apa pembersihnya? Pembersihnya kata Nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu pembersih yang bisa kita pakai membersihkan hati kita agar bisa kelihatan dasarnya, kelihatan dalamnya karena dibersihkan. Maka caranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan afdhalu dzikir la ilaha illallah. Jadi kalau kamu kok ingin hatinya senantiasa bersih, perbanyak zikir mengingat Allah. Lafadznya apa saja boleh, tapi yang terbaik untuk kita sekarang ini kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan putus dari berzikir kalimat la ilaha illallah. Nggak usah pakai speaker, nggak usah. Ribet pakai speaker segala. Nyalain mic, nyalain. Udah mau di pojok mana, mau sendirian, hati itu jalan. Ini kalimat yang pertama, makanan yang pertama. Kemudian makanan untuk kendaraan yang kedua. Yang apa tadi? Yang mulai sibuk ibadah. Kalau tadi mau pindah, kalau tadi mau mengesahkan Allah.
berhasil pindah dari syirik menuju tauhid, berhasil pindah daripada maksiat menuju taat, berhasil pindah daripada menjauh pada Allah dengan mendekat kepada Allah, maka zikirnya kalimat la ilaha illallah. Kalau yang kedua ini orang yang sudah tetap ibadahnya sudah tetap, sholatnya sudah tetap, zikirnya sudah tetap, ngajinya sudah tetap, aktivitas sudah tetap, maka orang yang begini, kata ulama, apa zikir yang paling baik, bensin yang paling baik, atau makanan apa yang paling baik untuk kendaraannya? Yang paling baik adalah zikir Allah, 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 Allah. Ini sudah beda lagi zikirnya ini. Yang pertama tadi la ilaha illallah, menghadirkan makna tauhid di hati kita. Ketika sudah hadir makna tauhid, ibadah sudah tenang, zikir sudah tenang, maka dituntut lagi kamu berzikir agar bisa terus menuju kepada Allah dengan zikir Allah, Allah, Allah. Hatinya bunyi. Kalau kamu lihat ikan, mulutnya Allah, Allah, Allah. Itu ikan itu zikir. Kita yang punya nggak pernah zikir, ikan zikir terus juga. Ikan itu mulutnya begitu doang. Nggak pernah yang lain gosok gigi apa sulitan, nggak ada. Kalau kita kan macam-macam. Jadi zikir yang kedua, kalau kamu mau sudah sampai kepada cahaya ini di hati kita, sudah datang cahaya yang kedua, artinya kita sudah bisa melihat Allah telah memberi saya banyak kebaikan, Allah memberi saya anugerah, saya dikasih tiket. Yang lain pada kafir-kafir banyak nggak dikasih kebaikan, saya dikasih oleh Allah kebaikan, oleh dikasih cahaya tauhid, dikasih ini. Orang itu sudah nggak melihat lagi pada yang lain, tapi sudah mulai melihat kepada Allah. Betapa baiknya Allah, betapa karimnya Allah. Maka orang yang begitu demikian nggak zikir la ilaha illallah lagi, tapi cukup Allah, Allah. Karena sudah dekat, tinggal mempercepat saja jalannya menuju Allah. Kalau tadi kan mulai nyetater, mulai mau, ini sudah mulai jalan ini, 40, 60 sudah mulai jalan. Tadi 0, pokoknya bisa jalan, sudah untung ini ya. Sudah keluar dari syirik menuju kepada tauhid, sudah keluar daripada maksiat menuju taat. Ini sudah untung, ini sudah mulai jalan menuju Allah. Nah, kalau ini sudah konsisten berjalan, maka zikirnya ganti Allah, 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 Allah. Nah, kalau ini sudah terus jalan terus, kamu diberi cahaya oleh Allah yang ketiga sampai kamu nggak melihat lagi yang lain. La haula wala quwata illa billah. Kamu nggak melihat diri kamu bisa mendatangkan sesuatu. Kamu nggak melihat lagi orang lain bisa mendatangkan sesuatu. Kamu nggak pernah marah sama orang, nggak pernah nuduh orang, nggak pernah menyalahkan orang atas setiap kejadian. Kamu bisa memandang Allah yang menjadikan tiap kejadian apapun. Ini cahaya ketiga sudah datang ke hati kita. Kalau cahaya yang ketiga ini sudah datang, apa? Zikir yang paling baik, wirid yang paling baik, makanan yang paling baik untuk kendaraan itu, agar cahaya itu terus bisa bersinar di hati kita. Kata ulama, zikirnya cukup hu, 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 hu. Kalau enggak hu ya kurang cepet. La ilaha, kelamaan itu baru naik gigi pertama itu mah. Ini sudah jalan 80, 90 sudah nggak pakai Allah lagi, udah sudah hatinya koneknya sudah cepat kepada Allah. Makanya banyak orang-orang wirid itu
berbeda-beda keadaannya karena tadi beda posisi terangnya cahaya, beda kebutuhan yang dia butuhkan di hatinya gitu loh. Nah orang kayak kita jangan nyoba-nyoba nggak ketemu, kamu nggak bakal connect, nggak kamu dikirnya yang lengkap, harus la ilaha illallah, jangan diputus hunya doang. Makanya orang-orang ahli ini yang nggak sampai pada dunia tasawuf mereka akan mengatakan apa, nggak ada tuntunan zikir begitu, Nabi nggak pernah ngajarin udah begitu. Ini ya bagi dia hu itu sudah sampai kepada Allahu. Nah Allahunya dianggap kelamaan gitu loh. Terus apa? Dia siapa? Allah. Jadi lafaz Allah itu kalau digabung pertama jadinya lillah, lamnya dibuang jadinya Allah, dibuang lagi lamnya jadinya lahu, lillah, dibuang lagi lamnya lagi jadinya begitu. Jadi bukan nggak ada dasarnya begitu loh. Dia siapa? Ya kalau yang kayak kita nggak ketemu dikir itu. Dan makanya dituntun di sini kamu harus lihat cahaya yang sudah kamu miliki. Cahaya kamu sebatas apa, maka di situ kamu akan bisa perlu memberikan makanan untuk kendaraan kita. Nah yang bisa nuntun ini siapa? Ya mursyid mestinya. Kamu sekarang wiridnya ganti, kamu sekarang amalnya ganti, kamu sekarang ganti. Yang ngatur ini mursyid, kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Karena kita mah pingin aja, kayaknya kayak lebih enak, lebih enak. Bukan masalah enak nggak enak, butuh nggak butuh gitu loh. Butuhnya yang mana kita sekarang ini? Jangan enak nggak enak, nggak ada urusan enak nggak enak. Jadi kalau kita nggak punya guru mursyid gimana? Ya bingung, mau gimana kita mau dapat wirid-wirid ini gitu. Kecuali kamu bisa mengamati tiap-tiap cahaya itu sudah ada belum di hati saya. Saya sekarang ini punya cahaya yang mana? Gitu dong. Ya kalau saya masih gelap gulita, ya kamu jangan wirid itu, wiridnya itu. Wiridnya apa? WMJ begitu, latak tiro itu wiridnya, itu sudah, jangan ganti yang lain. Latak tiro. Ya ketipu. Itu wiridnya itu. Jadi ada, makanya dikatakan tadi ini namanya adalah cahaya ini datang dari waridat. Kita pernah bicara yang namanya waridat itu nggak bisa datang kalau nggak adanya wirid. Jadi tiap-tiap orang itu harus punya wirid. Kata ulama kita apa? Man la wirdalahu kal kirdun. Siapa orangnya yang nggak punya wirid seperti kirit monyet. Orang kok nggak pernah punya wirid, nggak pernah punya bacaan khusus yang dia baca dawam tiap hari, entah sekali, entah 2 kali, 10 kali, 100 kali, kamu kayak monyet katanya. Nah dari wirid itu nanti muncul warid gitu loh, cahaya-cahaya ini. Makanya orang bisa mendapat cahaya itu diantaranya mendawamkan kalimat la ilaha illallah, belajar ilmu. Ketika sudah belajar ilmu datang yakin di hati kita, maka kuatkan keyakinan itu dengan cara yang dituntunkan oleh para ulama. Nah apabila kita itu dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, apabila kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, maka Allah akan berikan kita jalan. Allah akan dekatkan kita dengan guru-guru tauhid. Allah dekatkan kita dengan guru-guru yang mengajarkan bagaimana cara mendatangkan cahaya ke hati kita. Allah dekatkan kita dengan
kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, bisa datang mencari ilmu, bisa memperoleh petunjuk, bisa. Ini gampang aja jalannya. Ini apabila kita dikehendaki jadi orang baik. Kalau cahaya itu mau dimenangkan oleh Allah, ya gampang saja. Kalau cahaya itu oleh Allah nggak mau dimenangkan, ya nggak ditambah cahaya itu, maka kegelapan ini akan bisa menguasainya hingga dia tidak akan menang melawan setiap pertempurannya, nggak bakal menang. Kenapa? Allah nggak menambahkan pasukan cahaya dalam dirinya. Makanya kita perkuat pasukan itu pakai apa? Wirid, banyak taklim, banyak mencari ilmu pengetahuan, banyak dalil. Maka ketika kamu punya banyak dalil tentang Allah, akan semakin kuat cahaya dalam hati kita. Zikir la ilaha illallah itu akan connect dengan hati kita yang di dalamnya itu menyimpan macam-macam dalil. Makanya dalam kitab-kitab maulid yang sering kita baca, baik Simtu Duror atau apapun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi wal id'an. Ini muncul di hati kita. Kalau enggak dimunculkan itu mana bisa terang cahayanya. Jadi kita harus melatih diri agar bagaimana cahaya di hati kita itu tetap bersinar terus. Tauhid itu jangan sampai padam. Jangan kembali lagi kepada kesyirikan. Jangan kembali lagi kepada menjauh dari Allah. Jangan kembali lagi maksiat kepada Allah. Ini usahanya begitu. Nah kalau lalai gimana Beb? Ya ingat lagi. Kalau syirik gimana Beb? Ya bertauhid lagi. Memang jalannya itu doang. Kalau maksiat gimana? Ya taubat lagi. Gak ada jalan lain. Kok kamu lalai syirik kepada Allah? Segera ya Allah, esakan Allah kembali, nadur lagi, temukan Allah itu yang mengatur, yang namanya nemu kembali keesaan Allah. Kok syirik lagi, lupa menganggap panas ini dari api, lupa ini gara-gara si anu, gara-gara si api. Bertauhid lagi kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, Engkau yang esa ya Allah. Kembali terus sampai cahaya ini enggak lagi bergeser di hati kita, betul-betul terang gitu loh. Enggak sampai cahaya ini padam, enggak sampai cahaya ini berkurang sinarnya hingga kita enggak bisa melihat keesaan Allah. Tapi terus tambahkan terang cahaya ini dengan berbagai macam usaha kita agar kita tetap berada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang harus kita tempuh apabila kita mau mendapatkan cahaya-cahaya ini. Terus kita akan dibimbing sampai ketemu guru mursyid. Nah, ini. Kita akan dibimbing oleh Allah ketemu guru yang nuntun kita ke arah sana. Ini kalau kita memang dimudahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, dikehendaki jadi orang baik oleh Allah, kita akan sampai kepada jalan-jalan itu. Maka di Quran dikatakan apa? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan ketemu dengan guru mursyid. Mestinya dibalik itu. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah itu jadi orang baik, maka dia akan dipertemukan dengan guru mursyid. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang nggak tahu tentang kendaraan ini, bahaya. Nggak tahu tentang apa itu cahaya tauhid, nggak tahu bagaimana keluar dari syirik menuju iman. Ya, ini kita nggak akan bisa selamat. Apabila kita sudah sampai kepada titik-titik ini, sudah diberi oleh Allah cahaya, sudah diberi oleh Allah petunjuk, maka kita berharap kita bisa sampai terus menuju sampai ketemu seorang guru mursyid. Yang makanya kemarin kita bicara guru mursyid. Yang kayak apa guru mursyid? Ya yang sudah sampai kepada makom-makom khusus ini, yang di hatinya sudah sudah ngepot jalan, sudah menuju Allah itu sudah nggak pakai la ilaha, ya kelamaan
Nanti baru la ilaha, dia sudah hu sampai mana. Kita satu aja belum kelar, dia udah hu. Insya Allah. Ini bedanya jalannya kita dengan mereka gitu loh. Lah kamu jangan coba-coba ngebut, keserimpet ya. Bukan malah sampai tujuan akhirnya malah Jadi kita harus tahu kedudukan kita. Saya lagi pada makom apa, maka makom kita yang baru melangkah menuju kepada makom ini, kedudukan ini usahakan jangan putus dari zikir kalimat la ilaha illallah. Kalau mulutnya bunyi, kalau pas nggak bunyi ya hatinya ingat kepada Allah. Akalnya ngapain? Nazar dalil. Senantiasa diulang-ulang nazar dalil agar hatinya itu kokoh di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diterangkan cahaya di hati kita, dikuatkan iman kita, dimenangkan kita dari segala kemaksiatan, dikeluarkan kita dari segala macam kesyirikan. Allah hadapkan kita kepada Allah, Allah tuntun kita menuju kepada Allah, Allah jumpakan kita pada guru-guru yang baik, guru-guru yang mulia, guru-guru yang mau menuntun kita dengan keridhaannya, keikhlasannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berada di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna iyana naqtarabna wa annana asrafna 'ala ladha israfna fatub 'alaina tauba aghfir kulli hauba wastur lana awrati amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhin au jiratin au suhbah amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdu lil ilahi البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.